Ketika kita memberikan nutrisi ini yang cukup, sekarang kembali ke tanamannya lagi. Apakah dia mampu memaksimalkan jumlah anakannya yang segitu dengan nutrisi yang kita berikan? Walaupun nutrisi yang kita berikan itu sudah maksimal, tapi tanaman kita tidak bisa memaksimalkannya. Oke, sahabat trail dimanapun Anda berada, salam sejahtera buat kita semua, salam sehat, salam satu lumpur. Kali ini saya akan membagikan terkait memaksimalkan pertumbuhan anakan tanaman padi. Jadi sahabat-sahabat tani, jangan hanya terfokus pada jumlah anakan saja, ya, tapi pertumbuhannya, ya, nutrisi yang kita berikan pun harus diperhatikan. Karena kalau cuma memperhatikan jumlah anakan, tapi nutrisi yang kita berikan, ya, dan cara kita memaksimalkan anakan itu sendiri tidak sempurna atau tidak maksimal, itu akan sia-sia. Jadi sahabat tani harus memperhatikan itu, agar apa yang tujuan kita dari bertanam padi ini atau bisa lebih maksimal hasilnya. Karena kalau jumlah anakan itu terlalu banyak pun, ya, otomatis nutrisi yang kita berikan pun harus lebih banyak, ya. Tapi kalau kita hanya fokus di anakan saja, nutrisinya kita tidak perhatikan, kita tidak bisa memaksimalkan anakan tanaman padi itu sendiri, itu akan sia-sia, karena jelas anakan itu tidak akan bisa produktif. Nah, di sini apa saja yang saya pakai untuk memaksimalkan anakan tanaman padi agar produktif, ya. Yang pertama, saya menggunakan pupuk daun Ultradap 5 sendok makan, ya. Profit hijau 5 sendok makan. Karena di aplikasi sebelumnya, ya, ini adalah aplikasi saya yang ketiga. Yang pertama saya menggunakan 3 sendok, yang kedua saya menggunakan 4 sendok, yang sekarang saya menggunakan 5 sendok. Dan di aplikasi yang kedua itu saya juga sudah aplikasi ZPT, ya. Saya sudah aplikasi ZPT agar anakan padi ini bisa bertambah, atau sel tanaman padi ini bisa terbelah dan membentuk anakan, atau tunas anakan ini bisa kita pacu dengan pemberian ZPT. Nah, tujuan di pemberian ZPT yang kedua ini di usia 26 hari adalah untuk memacu pertumbuhan anakan, ya. Bukan hanya memacu penambahan anakan. Jadi sahabat-sahabat tani harus diperhatikan, ya, di sini, ya. Setelah kita memacu penambahan anakan, kita juga harus memacu pertumbuhan anakan tanaman itu sendiri, agar selain bisa maksimal, hasilnya pun itu bisa maksimal, ya. Kalau pertumbuhannya sudah maksimal, ya, jadi tanaman padi kita ini bisa produktif semua, otomatis hasil panen kita bisa maksimal. Karena banyak sekali sahabat-sahabat tani yang hanya fokus ke jumlah anakan, tapi tidak dimaksimalkan agar anakan ini produktif, ya. Itulah kesalahan kita kadang, beberapa petani, ya, hasilnya tinggi tapi secara bobot itu kurang, rendemen itu juga kurang. Karena apa? Nutrisi yang diberikan itu, ya,
hanya untuk anakan padi yang tidak produktif. Kan yang kita cari di sini adalah anakan yang produktif. Nah, berapa anakan yang produktif itu? Di atas 25, di bawah 40. Misal nih, anakan tanaman padi kita, ya. Anakan padi kita itu 30, minimal yang bisa mengeluarkan mala itu 28 ya. 26 sampai 28. Kalau 1 2 itu yang tidak maksimal, wajar kan? Jadi kalau di bawah 40 ya 35, 37, 36 itu harus bisa maksimal. Anakan padi kita bisa mengeluarkan malai ya. Nah, coba sahabat tani pikirkan, ketika lebih dari 40 ya, berapa nutrisi yang perlu kita berikan untuk tanaman? Nah, ketika kita memberikan nutrisi ini yang cukup, sekarang kembali ke tanamannya lagi. Apakah dia mampu memaksimalkan jumlah anakannya yang segitu dengan nutrisi yang kita berikan? Walaupun nutrisi yang kita berikan itu sudah maksimal, tapi tanaman kita tidak bisa memaksimalkannya karena pertumbuhan tanaman padi banyak faktor penentunya ya, dari kelembapan ya, pH tanah itu ya, hama dan penyakit. Kalau pH tanah kita buruk, otomatis pupuk tabur yang kita berikan untuk tanaman tidak bisa diserap, otomatis secara tidak langsung juga tanaman kita akan pertumbuhannya terganggu karena dia hanya bisa sedikit menyerap nutrisi yang kita berikan. Nah, ini ya, segitu. Mudah-mudahan sahabat tani bisa lebih jelas. Nanti kalau ada yang kurang jelas bisa komentar di kolom komentar, nanti akan saya jawab. Ini ya, pemberian nutrisi pupuk daun ini sahabat tani diusahakan untuk spraynya itu mengabut agar butir-butiran nutrisi yang kita campur dengan air ini menempel di tanaman padi ya, itu bisa masuk ke stomata tanaman. Karena kalau nozzle kita kasar itu kurang bisa maksimal ya. Nah, ini sahabat tani bisa lihat sendiri tanaman padi saya ya. Ini berusia 26 hari. Ya, nanti ini setelah saya berikan nutrisi pupuk daun ini, nanti saya keringkan ya. Jadi nanti anakan padi yang tunasnya sudah tumbuh nanti bisa pertumbuhannya lebih cepat ya. Sahabat tani bisa lihat sendiri lahannya ya. Lahannya tetap masih di lahan yang sama. Dan tanamannya pun sahabat tani bisa lihat sendiri ya. Nanti di video berikutnya nanti saya akan buatkan aplikasi pupuk yang ketiga. Jadi gini sahabat, ketika saya memberikan, tujuan saya memberikan pupuk itu sedikit-sedikit ya, karena kan kita ini tidak pernah tahu tanaman ini bisa tumbuh maksimal atau tidak kan. Kadang memang lahannya kita ada yang lahannya agak tinggi, lahannya airnya yang terlalu tuh banyak. Itu juga kalau kita hanya aplikasi pupuknya langsung banyak juga kan kurang bagus. Selain itu, apapun itu kalau pemberiannya rutin walaupun sedikit-sedikit itu pasti akan lebih maksimal ketimbang kita memberikan langsung banyak. Sama dengan kita makan juga gitu loh. Ketika kita langsung banyak makan kan juga kurang bagus ya. Lebih baik kita sedikit makannya dan teratur. Mudah-mudahan itu bisa maksimal pertumbuhannya. Oke, segitu dulu video dari saya. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf ya. Salam sehat, salam satu lumpur, istimewir, terima kasih.